terjadi. Waduh, kamu nih amsyong ini. Bisa nggak punya anak ini? Oh ya, tak kasih tahu ya. Dek neraka itu adem, ake orang sing beli no AC, tetesan air mata saya di sana semua. Saya tuh nangis depan kaca. Saya kan nggak percaya. Oh Tuhan, kau baik. Tuhan udah jawab doaku. Rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita. Amin. Di antara kita bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabat, kau saudara, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke. Ketemu lagi hari ini di program Ngopi Bareng Dave dan Mas Yo. Tapi tema kita hari ini, kalau selama beberapa minggu sebelumnya kita kan banyak bahas mengenai pandemi. Tapi sekarang meskipun pandemi masih terjadi, kita coba lupakan pandemi. Kita fokus kepada Tuhan Yesus yang sayang sama kita. Amin. Jadi tema kita dalam beberapa hari ke depan, beberapa minggu ke depan, jadi bukan tentang pandemi lagi, tetapi tentang Yes, Jesus loves me. Amin. Tuhan Yesus sayang sama kita. Iyalah. Kita bahas tentang betapa baiknya Tuhan. Saya percaya kita banyak teman-teman, tamu-tamu kita itu mengalami banyak kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, hari ini kita punya tamu spesial, salah seorang leader GCC Surabaya yang katanya tidak pernah make up, khusus untuk hari ini datang make up. Selama pandemi ini tidak pernah make up, khusus tidak pernah keluar rumah, benar-benar mengkarantina diri ya. Spesial hari ini tinggalkan rumah untuk syuting Ngopi Bareng. Kok lama ya? Gak datang-datang tamunya ini. Ya apa ini? Sudah Halo, shalom, shalom. Wah. Shalom. Kita sambut Celili Ongko, tepuk tangan. Iya. Makeup nih hari ini. Apa kabar Celili? Luar biasa. Sehat. Puji Tuhan, semua lancar Ci ya. Nah, apa ini, Je? Roti gawean Oma, roti kacang almond. Bisnis baru lagi nih Ci. Baru ya. Tuhan yang berkati. Amin. Wow, jadi bukan punya saya, punyanya anak saya sama Denzi. Jadi situasi sekarang ini bukannya banting setir tapi nambah setir. Nambah pekerjaan baru. Banyak yang berkreatif. Keluar semua talentanya dan kita percaya oleh anugerah Tuhan pasti diberkati Tuhan. Dicoba. Harusnya enak. Wah, ini kemasannya ini sangat-sangat banget ya. Sangat-sangat segelan ya. Harus rapi. Oh, kalau ngirim seperti ini ya? Ya. Wow. Yang mau order silakan Instagram roti gawean Oma. Segel, saudara. Wah. Jadi bukanya pakai apa nih? Gunting. Kata gunting. Oke, sip. Ya, sambil kita persiapan ini, jadi minum teh ya. Saya minum teh ya. Oke. Saya bawa aqua sih. Ya. Kita ngeteh ngopi-ngopi. Kita nyantai-nyantai. Kita nyanyi dulu ya. Satukanlah hati kami memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Terangkanlah tadi kami di antara kami semua Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Thank you.
keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi katakan, satukanlah hati kami. satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua Ya Yesus Tuhan dan Rajaku. Kita bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi di antara kami. Keluarga kerajaan Allah. Kita keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi katakan, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Ya, Bro Ngopi bareng hari ini bersama Celili, leader dari GCCC Surabaya. Hari ini kita akan membahas Yes Jesus Love Me, tentang kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Celili ini mau cerita. Sorry, kita mulai dengan kita tos dulu dong. iya. Pembukaan. Ngopi bareng. Ngopi bareng tos. Oke. Dibuka ini. Coba. Wah, segelnya double. Coba dulu. Higienis. Oke. Harus. Celili mau cerita apa nih, C? Tentang kasih Tuhan yang sangat luar biasa yang Celili alami. Ya. Khususnya dalam situasi seperti ini, apa yang paling Tuhan Tuhan ajari secara pribadi buat Celili? Kan katanya lagi bertapa di rumah ya, C. Iya. Wow, gede banget loh. Ya. Gede Duh. banget. Keren. Oke, yuk, ayo tak apa di situ aja. Oh, Sini yaudah. aja nanti ngambil-ngambil. Oke. Oke, coba kita dengar Celili dulu cerita. Ya, Tuhan itu sangat baik, Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa ya. Yes. Saya merasakan ini sudah 2 bulan ya. Kita tuh stay at home, Ya. nggak kemana-mana. Habis bangun tidur, sibuk, capek, mandi, masuk kamar lagi, layar-layar. Tiduran lagi. Itu yang kita lakukan tiap hari. Tapi puji Tuhan, dengan adanya stay at home, itu saya memakai waktu untuk melihat YouTube. YouTube yang saya lihat itu adalah mengenai para hamba-hamba Tuhan memberitakan kabar baik. Good Firman news Tuhan. ya. Ya, saya sampai satu hari tuh bisa lihat itu sampai 10 YouTube, bahkan Wow. bisa lebih. Wow. Sampai pulsa itu beli bolak-balik, beli extra kuota itu bolak-balik. 40 giga nggak cukup, nambah Wow. lagi 20, nambah lagi 10. Jadi kita sesuaikan dengan berapa minggu, berapa bulan. berapa. Ya, kita sesuaikan. Tapi kita percaya dengan tiap hari kita mendengarkan kabar baik, good news, itu menambah kita punya percaya sama Tuhan itu Iya. lebih kuat, lebih luar biasa. Yes. Jadi kita menghadapi Kondisi masa-masa seperti ini itu kita nggak worry. Awalnya takut, tapi dengan mendengar firman Tuhan, mendengarkan kabar kasih karunia Kristus khususnya dari GCCC ini, kita tambah kuat ya. Kita sudahlah nggak ngurus keadaan seperti apa. Kita nggak boleh lihat masalah, tapi kita pandang Yesus Kristus yang selalu menyertai Iya. kita. Betul. Itu yang saya pegang. Jadi saya sudah nggak pegang, saya sudah nggak percaya dengan itu ketakutan, berita-berita di luar. Iya. Itu saya nggak mau dengar. Jadi saya setiap kali Instagram YouTube itu saya nggak pernah dengerin hari ini COVID masuk rumah sakit berapa orang, aku nggak. Iya, Begitu iya. dikirimin dari teman di grup sekolah gitu ya.
ini kamu saya lewat. Saya nggak mau tahu. Saya nggak mau Sebenarnya- tahu. Bukan saya cuek gimana. Itu bad news saya nggak mau Menutup denger. telinga. Ya. Jadi sebenarnya sebelumnya itu yang paling menakutkan Cilili sendiri itu apa? Kekhawatiran awal, Kekhawatiran di awal-awal Gini, itu apa? kalau saya kan bidangnya di marketing. Ya. Ya toh? Nah, kalau marketing nggak keluar rumah, Iya, nggak Oh, kerja. oke. nggak kerja, nggak ketemu klien, ya toh? Mau dapat uang dari Mandek, mana? berarti. Kan berhenti gitu loh, Iya, ya kan? Betul. Memang di firman Tuhan ngomong kita nggak boleh cinta uang. Iya. Ya. Ya, akar apa Pak? Akar segala kejahatan. adalah cinta uang, itu nggak boleh, ya kan? Kita percaya sebagai anak Tuhan, kebutuhan kita selalu dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Yes. Kita percaya dengan firman Tuhan, Tuhan dapat memenuhi segala kebutuhan kita sesuai dengan Kekayaan dan kekayaan dan kemuliaan. kemuliaannya. Ya. Itu kita percaya, kita Amin. pegang. Tetapi sometimes itu wayane mau bayar ini. Lihat saldo bank, deg-degan, gitu ya awalnya. Iya, iya, iya. Tapi wes, aku percaya aku anak Tuhan, aku anak disayangi, aku sudah dimerdekakan oleh Tuhan Amin. Yesus. Amin. Kalau nggak salah di Galatia 1 ayat 8 ya. Iya, iya. Dimerdekakan. Kita Iya, dimerdekakan. sudah dimerdekakan. Nah itu. Kita pegang, kita udah dimerdekakan, kita nggak boleh takut, nggak boleh khawatir. Ya sudah kita jalani. Day by day akhirnya ya lolos. Mau bayar Lewat, apa Tuhan selesai. juga sudah sediakan. Amin. Jadi percuma kita takut itu nggak ono faedahe. Iya, betul. Kita worry. Tambah kita tertekan. Malah Ya. kita tertekan. Iya, Di firman Tuhan ada kesusahan satu hari Sehari cukuplah satu satu hari. hari. Jadi step by step, day by day itu Ya. terlewatkan. Akhirnya ya puji Tuhan ya semuanya beres gitu loh. Mas Yo, Jadi harusnya Cilili ini bisa khotbah. Iya. Tapi setelah pandemi ini harus khotbah Cilili. waktuku belum tiba. Dia bilang waktuku belum tiba. Iya, ini sudah sangat bagus. loh. Message-nya sangat menguatkan, ayatnya lengkap. Tinggal Bukan, poles karena sedikit. apa? Terlalu sering dengarkan di YouTube. Oh, Jadi betul. hamba Tuhan ngomong apa? Ada Mantap. mancap, Nah. walaupun tidak semuanya, tapi sedikit-sedikit itu mancap lah ya. Apalagi Apa? 2 bulan pandemi Ya. bertapa, sudah bertambah banyak toh. Setelah pandemi, waktunya tampil. Wes kita nyanyi-nyanyi dulu deh. Sambil diminum, Cie. Silakan dicoba. Saya coba ya, Cie ya. Wow. Keren banget. Tuhan Menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan amin. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. sekali lagi Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya.
pegang tangan kita. Di dalam Yohanes 10:28 ya, Tuhan Bapa megang tangan kita dan sekali-kali Dia tidak akan pernah melepaskan kita. Amin. Jadi dalam situasi seperti ini kita percaya Tuhan pegang tangan kita, tidak akan dilepaskan. Oke, C, dari pertapaannya Cici nih. Message apa yang paling kuat yang Cici rasakan? Pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan. Ya, banyak orang-orang yang kumpul-kumpul keluarga, kemudian moro-moro sakit. Ya. Akhirnya dia meninggal. Oh. Padahal di dalam keluarga harusnya yakin bahwa sehat. Ya. Ya, jadi hari ini kita masih sehat, masih dikasih kesempatan Tuhan bisa menikmati hari ini. Ya. Itu adalah anugerah yang luar biasa. Amin. Kita masih bisa merasakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu sangat luar biasa. Jadi setiap hari dengan di rumah itu hubungan kita dengan Tuhan itu lebih intens ya. Jadi ya kalau saya misalnya melihat YouTube gitu ya, saya sampai belani beli itu loh, kakinya YouTube itu loh, kakinya ini loh, handphone. Saya taruh tripod yang small itu. Saya sampai seakan-akan saya tuh ada di acara persekutuan. Seakan-akan itu adalah mimbarnya gereja. Jadi saya ikut nyanyi, saya ikut doa, saya ikut penyembahan, sampai kadang-kadang bisa nangis, mendengarkan firman, doa berkat. Jadi seakan-akan ini adalah gereja gitu loh, persekutuan kita dengan Tuhan. Saya sampai beranggapan seperti itu loh. Jadi di kamar saya tak kunci, terus saya berdoa gitu. Itu ya bisa 1 jam. Makanya sampai YouTube-nya habis banyak ya gara-gara itu. Tapi kita percaya itu tidak ada masalah. Yang penting hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kita itu benar-benar bisa merasakan kasih Tuhan tuh luar biasa. Berarti Cilili ini saya tidak tahu ya, kalau sebelumnya adalah waktu dengan Tuhan secara pribadi itu justru lebih banyak di sekarang-sekarang ini secara pribadi loh ya. Betul. Bukan berkomunitas secara betul. Gitu karena kita misalnya dulu ayo kumpul makan nomor 1 ya. Ayo ke gereja kadang-kadang cek sibuk kadang-kadang nggak bisa ngantar klien apa masih ada longgar ya toh. Dengan adanya seperti ini kita mau nggak mau kita hubungan dengan Tuhan tuh lebih dekat, lebih rakat ya, lebih rakat. Kita punya dorongan dewek untuk lihat YouTube, untuk lihat banyak loh berita-berita yang dunia banyak. Tapi nggak tahu hati ini kepinginnya tuh lihat hamba-hamba Tuhan sing anu tuh firman-firman itu dilihat, didengar lek sungguh apik ya wis dian. Sampai ada hamba Tuhan ngomong lu harus menghafalkan 1 hari 1 ayat. Tak praktek 1 hari 1 ayat. Mazmur 23 mengenai gembala. Ya kan? Gembalaku. Kita jak kekurangan. Sampai dihafalno. Kemudian itu saya paling suka ayat Kejadian 26 ayat 13. Seperti Yakub, Yakub tuh kaya, saya tuh kaya. Semakin hari semakin kaya, tambah lama menjadi kaya raya. Sampai dihafal-hafal gitu. Jadi diambil ini. Kemudian kita tahu sekarang Tuhan kita tahu sekarang yang turut bekerja mendatangkan kebaikan itu Roma 8:28 Filipi 4 ayat 8 pikirkan yang baik, pikirkan yang mulia. Jadi kita sampai harus menghafalkan ya kita harus pikir sing apik, gak boleh mikir sing elek-elek. Jadi iman itu timbul dari pendengaran firman Tuhan. Di mana itu di Iman timbul tuh Roma 10:17. Kisah para rasul 10:17 itu kita dengar tuh lama-lama hafal gitu loh dengan sendirinya. Kita perkatakan. Jadi firman Tuhan harus diperkatakan. Ya. Dengan diperkatakan itu akan terjadi. Jadi kita meneng-meneng gitu ya, ambil masak, ambil nyapu, ngepel gitu. Anak-anak tuh ngomong dewek, suatu baik, aku diberkati. Misalnya aku kepingin sesuatu, aku ngomong, aku percaya aku sudah menerimanya, sudah, that's it, gitu. Hei, nggak mikir no corona, nggak mikir no apa, nggak mikir no ya Tuhan baik. Terus gitu aja, harus simple. Akibatnya hidup lebih enjoy, lebih tenang. Daripada stres, nanti muka keriput, apa itu mahal, ya toh, laser mahal, lebih baik hati yang gembira adalah obat. Amin. Kita harus pikiran Kristus sudah itu aja.
Nggak banyak-banyak. Jadi tadi yang paling kuat pemeliharaan Tuhan Pemeliharaan ya. Itu Tuhan. sangat sempurna lah. Karena banyak teman-teman info tiba-tiba ada yang meninggal, mendadak, mendadak banyak loh, masih muda mendadak. Oh, iya. Jadi kalau kita banyak. sekarang bisa sehat dan tetap Itu luar dalam biasa, perlindungan semua luar biasa. Tuhan baik. ajaib Wow. Tuhan ya. Luar biasa. Makanya lebih dekat lah sama Tuhan lah, ya. Soalnya kadang-kadang kita kadang-kadang disuruh, ayo kita doa, kadang-kadang enggak bisa apa, tapi dengar ini mau enggak mau berdoa Iya. sesuai dengan visi gereja kita. Nah, Ya kan kita harus berdoa. rumah doa. Rumah doa Doa. di segala bangsa. Iya. Itu mau nggak mau kita automatically kita mendoakan negara Indonesia. Ya. Ya kan? Kita mendoakan kota kita. Kita mendoakan teman-teman kita, mungkin ada yang di Belanda, ada yang di Amerika, ada di mana. Kita automatically kita mendoakan, itu adalah salah satu visi misi Visi. dari gereja, visi dari Iya, gereja kita, bahwa kita harus menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Kita dipanggil untuk Mau itu. nggak mau automatically terjadi gitu loh. Iya. Gitu. Kita juga suruh doa gitu karena wis ego ya. Doanya ya aku dewek, tapi Aku dewek. dengan adanya Covid ini kita mendoakan teman-teman kita, negara-negara Ada lain. dorongan ya, Ada kalau dorongan. sekarang ya. Tapi biasanya begini, Cek. Biasanya kan orang biasanya itu ketika orang kenapa dia jadi nempel terus sama Tuhan, dia jadi haus gitu ya. Oh, pengen belajar ini, pengen melakukan ini. Itu karena dia punya tujuan. Oh, aku pengen lebih diberkati lagi. Aku pengen. Biasanya orang itu kayak gitu, itu menjadi motifnya. Nah, kalau Cece sendiri kira-kira apa sih yang pertama kali menggerakkan Celili? Apakah karena takut tidak dipelihara, takut ada masalah? Apakah sih yang pertama yang Celili itu mulai berpikir aku akan pakai situasi seperti ini untuk aku pengen dekat lagi dengan Tuhan? Jadi lebih Apa yang dekat dengan menjadi Tuhan. motivasi awalnya? Gini, kita kalau melihat banyak orang, kalau kita diberkati, kadang-kadang tuh lali Tuhan. Wis Yes. uripe enak, wis seneng happy-happy, Iya. lupa ambek Tuhan. Tuh, Ya toh? Wayane susah, ada masalah, baru tangis-tangisan. cari Tuhan. Iya, Baru dalam minta beban mujizat. Ya, beban. itu pernah saya lakukan. Oke. Itu saya pernah alami. Iya, iya. Gini, Kayak semua gitu deh. kita cerita waktu saya kecil, ya. Ya. Saya ini sekolah di sekolah Kristen, sekolah Petra, mulai dari TK sampai SMA. No. Masa pacaran, orang tua saya juga backgroundnya bukan Kristen, Oke. ya. Tapi puji Tuhan, semua seluruh keluarga saya, keluarga besar inti saya itu sudah masuk ke Diselamatkan ya. gereja, sudah percaya Tuhan Yesus Kristus. Hari ini ya. Hari Puji ini. Tuhan. Nah, di awal saya waktu masa pacaran dengan pacar saya dan sekarang suami saya pacaran 10 tahun Wow. sama suami saya 10 tahun. Pacarannya. Sejak saya SMP 3, suami saya SMA 3. Itu dikenalkan sama kakak saya, temennya kakak saya, ya. Jangan diceritakan itu, nanti kita buat konten Ya. sendiri, Cek. Ya. Itu bakal seru itu Nah, dengan karena keluarga saya bukan keluarga yang percaya, jadi tidak mengharuskan kamu harus cari pasangan yang seiman, itu nggak ada. Oh, Pokoknya oke. orangnya baik, sabar, Kerja keras. keluarga baik-baik, Keluarga ya baik-baik. sudah, Ya. merit gitu loh. Apalagi sudah dikeker sama kakak saya, Ganteng. temennya kan, Oh. ganteng, sudah dikeker sama kakak saya, ya kan orangnya baik, gini, gak ada nilai ini, semua baik, ya sudahlah, dicoba dijalani akhirnya ya, puji Tuhan, Jadi. jadi, ya kan? Agamanya beda ya. Agamanya beda, tapi waktu itu saya mengenal Tuhan Yesus, tapi saya tidak sungguh-sungguh Oh. karena Oke. tidak ada yang mengarahkan, Jadi gitu loh. hanya karena sekolah tadi ya. Karena sekolah itu saya iya. sekolah Kristen mau nggak mau ya nyanyi lagu gereja apa tuh ya hafal. Ya, Kristen KTP aja ya. Nah kemudian setelah menikah jebret, ya sudah, ya ndak ke, ya ada pemberkatan gereja, ya ndak ke agama suami saya. Ya sudah, pokoknya ya sudah catatan sipil dulu kan sipil. nggak ribet ya. Iya. Saya ada catatan sipil, Selesai. kemudian ada surat gereja, itu semua dulu bisa di formula lah, bisa Iya. Bisa diatur. ya. Iya. Pokoknya menikah selesai, ya kan? Selesai, kemudian saya kan kebetulan tinggal sama mertua, ya di PMI Pondok Mertua Indah. Oh iya. Perum mertua. Ya, Perum Mertua Indah. Saya tinggal di sana, ya puji Tuhan. Oke lah, ya. Kemudian setiap kali turun makan, mertua saya mesti tanya, "Wes jadi?" "Wes jadi." Oh. Wah, saya namanya perempuan, mantu, Tanya wes
jadi. Bingung ya. Ya toh bingung toh. Tato lagi ya wis jadi. Padahal dia baru pirang minggu. Ya emang bisa gitu loh ya kan. Ya sudah. Kemudian saya ingat waktu saya masa kerja itu saya tuh pernah kepinteran naik sepeda motor ke lapangan untuk menyalakan lampu tenis. Waktu itu ada customer kita mau main tenis. Nah harus dinyalakan. Maksud saya tuh mau ke depan kasih kabar ke satpam, Pak ayo nyala. No kepinteran, saya nggak bisa sepeda motor. Saya mikir saya mobil bisa, sepeda motor pasti gampang. Cuma gini, ambek gini, masa nggak bisa, ya kan? Kepinteran ini. Saya starter, kegasnya kebanteran, menabrak tembok. Wih, sini saya ini ketua tap tembok, setangnya setir tuh kena. Ini saya kena bagian perut saya. Nah, kemudian perut saya sakit. Yang saya tanyakan sama teman saya itu satu hal, apa? Gigiku nggak apa-apa. Benar sama gigiku nggak apa-apa. Ya kan, gigi kalau bolong lah ya elek gitu loh. Iya kan? Oke. Sudah selesai, kemudian akhirnya aku ya habis lemes, aku pulang akhirnya gak tenes-tenesan. Pulang, terus mamaku tahu aku ada kejadian kayak gini. Kemudian mamaku ngomong, "Wes kamu pergi ya singsen di Bogen gitu." Ya wes saya ke sana. Singsen tuh bilang gini, "Waduh, kamu nih Amsyong ini. Bisa enggak punya anak ini." Wih, saya takut loh. Ya toh, itu kayak film gitu, terputar lagi. Jadi memori yang kemarin tuh terulas gara-gara mertua saya tanya, sudah jadi atau belum? Gitu. Kemudian saya naik ke atas, saya langsung ganti baju. Waktu itu ada sopir di rumah, saya dulu tinggal di Teratai ya, di Tambak Sari situ. Saya langsung ke Kalianyar, sebelah sekolah Petra saya, Kalianyar. Toko buku Immanuel kalau nggak salah toko itu. Saya ke sana, saya beli Alkitab kecil. Alkitab saya kecil, sampai sekarang Alkitab itu masih ada. Tak simpen sebagai memori bahwa ini loh, bikin aku balik ke Tuhan, ya toh. Setelah aku beli Alkitab ini, aku pulang, aku masuk ke kamar, aku doa, Tuhan, aku kepingin hamil Tuhan, ojo sampai aku ndak hamil loh Tuhan. Aku bilang gitu. Dulu lah ndak pinter doa ya, ndak entos doa. Soalnya kan wis cuma gitu-gitu tak terus ya gitu-gitu tok. Kemudian aku nangis, Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku mau balik kepada kamu, mau balik ke gereja. Saya bilangnya gitu. Oh sungguh-sungguh. Gitu. Ya wes Tuhan, terima kasih. 1 bulan kemudian saya hamil. Wow. 1 bulan saya hamil, puji Tuhan. Di sana tuh saya menangis, Tuhan, aku sampai nggak bisa hamil karena singsa tuh sudah medeni aku. Lu Amsyong. Saya singsa tuh biasanya aku jarang. Amsyong. Aku takut loh. Akhirnya 1 bulan kemudian aku hamil, puji Tuhan. Hamil selesai, hamil akhirnya lahir, ya kan? Puji Tuhan. Tapi ya namanya orang makan wis terima mujizat, lali ambil Tuhan. Ya enggak ke gereja. Enggak ke gereja kan? Iya, sudah dapat ke gereja, ya kan? Enggak ke gereja. Kemudian tapi Tuhan tuh baik. Saya punya anak saya lahir normal, perempuan, dan saya memang tembarin ngomong sama Tuhan, aku pengen punya anak perempuan, aku enggak pengen punya anak laki. Anak pertama harus perempuan. Aku punya prinsip gitu, enggak tahu kenapa. Hatiku tuh pokoknya aku mau minta anak perempuan. Tuhan jawab anak perempuan. Kalau mungkin anak saya pertama laki, saya mungkin cari anak perempuan. Itu pokoknya deh. Otak saya tuh anak perempuan karena keluarga saya tuh perempuan semua. Jadi saya kepingin kayak mamaku anak perempuan ini banyak. Jadi aku harus punya anak perempuan. Itu prinsip saya. Kemudian ya udah Tuhan baik, Tuhan kasih anak perempuan, ya kan? Wes nggak ke gereja. Siapa sih mau ngejak ke gereja? Nggak ada teman yang ngajak ke gereja. Ada saudara. Tapi ya saya ini memang bandel ya. Saya memang dari kecil saya bandel. Kelihatan ya dari wajah. Saya ini bandel. Diajak sama tante-tante saya, ayo ke gereja. Oh iya, saya cuma gitu. Oh iya, kadang-kadang mencap sana, mencap siri gitu ya. Basa-basi ya? Iya, ya cuma ya menghormati lah ya. Iya gitu toh, supaya dia happy lah ya. Nah, kemudian selesai lahir anak, selesai lali Tuhan toh. Lali Tuhan. Anak saya umur 8 bulan, mama saya bilang, anak lu mari gini mesti makan lo. Oh ya, makan mesti siang lo Tupperware ini kayak dagingnya ini. Oh ya, ya udah, anakmu makan. Happy. Ya wes Ma, aku pesen lo ini. Oh, beli 1 dus Tupperware. Beli Tupperware 1 dus. Wih, anakku makan. Ternyata apa?
anakku nggak bisa makan. Oh. Anakku nggak suka coklat, nggak suka ciki, nggak suka kerupuk, es krim, Nggak permen. suka nyemil apapun. Aneh toh. Anak sampai umur 7 tahun nggak doyan makan. Tahan Ci, biar nanti temen-temen yang nonton ini penasaran, kita nyanyi dulu ya. Luar biasa. Ada cerita apa lagi nih pengalaman Celili dengan Tuhan ketika anaknya siapa? Jesslyn ya? Jesslyn itu tidak bisa makan. Yuk kita memuji Tuhan dulu biar tambah semangat. Itu besar Kasih Bapa pada kita. Yes. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dan meninggikan juga. Bahagialah. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena menggenapi firman-Nya. Ya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar. Begitu besar kasih Bapa pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dan meninggikan juga. Berbahagia bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Bapa memberkati firman-Nya. Ya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amen. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Nah, ada satu poin tadi yang diceritakan oleh Celili bahwa ternyata awal-awal Celili itu dekat dengan Tuhan, mencari Tuhan karena ada sebuah keinginan supaya kebutuhan pengen punya anak, Ya. ya, punya kebutuhan punya anak. Dan luar biasanya Tuhan kan tahu nih, wah ini pasti ada karena ada motivasinya datang Ya. sama aku. Ya. Tapi tetap Tuhan kasih. Yes. Itu bukti betapa sayangnya Tuhan sama kita. Kita datang mendekat sama Tuhan meskipun dengan motivasi Dengan motivasi, yang ya. keliru Betul, sekalipun. betul. Tapi Ya, Tuhan Pak. sayang sama kita, Dia pasti memberikan karena kenapa? Karena kita ini anaknya. Ya. Cuma memang pada prosesnya, loh kok terjadi lagi yang tidak kita inginkan. Nah, itu kita pengen tahu ceritanya. Silakan Ci, Ya, dilanjutkan Ci. setelah anak saya umur 7 tahun, ya, anak saya nggak makan. Nggak bisa makan. Nggak Nggak bisa bisa. makan Umur semuanya, 7 tahun. hanya minum susu Pediasure. Wow. Jadi anak saya setiap 2-3 jam itu minum susu. Kalau dikasih makan kenapa? Muntah atau apa? Nggak mau, Oh, emang. nggak mau. Nah, kemudian saya kan waktu itu saya sudah kembali ke Tuhan. Mm-mm. Waktu saya udah pindah rumah ke daerah barat, Surabaya Barat. Kemudian teman saya SD, teman saya SD loh ya, itu bisa ketemu saya di tempat kerjaan. Ya. Dialah yang mengajak saya ke gereja. Itu titik balik saya kepada Tuhan. Oke. Saya diajak ke gereja, yang gereja. Enggak, aku mau ngono. Gak iso, minggu gak iso ngono. Terus kayak gitu suatu saat dia pinter juga. Saya kan suka makan ya. Li makan yuk, ayo makan, ayo. Li mari makan ke gereja ya. Ya wis lah gitu. Ya kan aku nih harus dimingi-mingi. Ya, saya harus dipancing dengan sesuatu hal yang aku mau, pasti aku akan Berikutnya give you. itu. Ya gitu. Itu emang saya itu. Terus habis itu saya diajak makan, waktu itu diajak makan ke PTC.
Kemudian habis makan saya diajak ke gereja. Ke suatu gereja. Maaf, saya dulu kalau gereja waktu saya masih kecil itu juga ke gereja gitu ya. Waktu kecil dijak tante saya ke gereja. Saya melihat gereja itu kan bangkunya dulu tuh kuno gitu ya, gereja lama kuno. Kayu ya. Gerejanya yang atapnya begini, rupanya kuno gitu, tapi besar. Nah, terus saya masuk ke gereja ini beda. Kok adem? Dulu kan kipas angin ya. Ini kok adem, AC, karpetan, kursi ini enak. Kok lagunya ono band, zaman dulu nggak ada band-band. Kok nyeneng-no? Wah, nggak pernah masuk bener. Iya, nggak benar. Kemudian saya mendengar waktu altar call mendengarkan lagu Ku Tak Membawa Apapun Juga. Hati hamba ya. Itu saya menangis. Ayo altar call gitu. Saya kan nggak ngerti altar call, suruh maju sama teman saya. Ya sudah, aku maju. Diseret aku ya maju, ya aku pelok aja, didoakan. Lalu teman saya bilang sama pendeta itu, Pak ini tolong didoakan teman saya Pak. Didoakan. Saya nangis loh dengan lagu itu. Saya nangis. Itu pengalaman pertama. Itu pengalaman saya balik kepada Tuhan. Jadi usia saya 7 tahun berarti berapa ya? Jadi maksudnya waktu itu ibadah 33 tahun saya. Wah, umurnya Tuhan Yesus ya. 33 tahun saya tuh balik. Kemudian maksudnya gini. Itu pertama kali datang ke gereja, langsung dijamah saat itu langsung juga? dijamah saat itu juga. Langsung saya balik. Dari situ minggu depan dijemput lagi sama temenku pergi gereja. Langsung mau. Berikutnya kan teman saya juga timur ya, rumahnya Surabaya Timur. Dia kan ya juga kejauhan ya. Mungkin ya dia waktu itu ya juga ada kerja ke Jakarta, kemana nggak bisa nemenin saya. Saya bisa rajin ke gereja. Setiap minggu nggak pernah bolong. Tiap minggu, padahal saya sendirian loh. Ke gereja nggak kenal ya sudah, saya bawa kitab. Saya ke gereja, ya nyanyi, ya nangis kayak orang gila. Dulu ajaran gereja yang lama kan nggak ada nangis-nangis ya. Nggak ada. Datang gereja itu saya bisa meneteskan air mata. Menikmati hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Saya bisa nangis, saya nggak bisa penyembahan loh. Zaman dulu kan nggak ada penyembahan. Saya di gereja ini bisa penyembahan. Apa rasanya kok aku tuh ambil Tuhan tuh deket gitu. Amen. Itu membuat saya menjadi pulih saya secara pribadi. Ya toh. Kemudian terakhir saya pelayanan di gereja tersebut. Saya kenal di hamba itu karena setiap altar call saya maju, mau nggak mau kan hamba-hamba Tuhan tuh kenal sama saya. Oh, orang ini lagi, ya kan? Dan yang minta didoakan ya pokok doanya ya itu ya kan? Waktu itu suami saya belum kenal Tuhan, tapi lucu Tuhan tuh baik. Nggak tahu ada gerakan apa, setiap pagi itu saya jam 2, jam 3 tuh saya harus bangun subuh ya, subuh moro-moro pokoknya bisa bangun ya karena mau ke toilet, mau ke belakang ya kan, terbangun mau nggak mau. Saya tuh sampai punya tikar kotak-kotak ya, tikar tuh saya gelar tikar kurang lebih 2x2 mungkin. Tikar tuh sudah barusan saya buang. Ya itu tetesan air mata saya di sana semua. Bolong-bolong. Tikar sampai tikar sampai bolong-bolong. Plastik itu bolong-bolong. Mungkin kena air mata saya. Terus saya selalu tubuh darah, saya selalu urapin minyak sebelum baca firman, sebelum doa itu ya. Kemudian saya nangis, Tuhan, tolong Tuhan. Suamiku zaman. Aku kepingin, aku pegang firman-Mu di Kisah Para Rasul ya. Satu orang bertobat, dan selamatkan, ya kan? Ya sudah. Saya berdoa untuk mendoakan suami saya supaya suami saya bertobat. Kemudian anak saya, Tuhan, tolong anak saya tuh bisa makan Tuhan. Masa umur 7 tahun anak-anak itu enggak bisa makan. Karena saya dengar cerita katanya ada anak orang sampai belasan tahun belum bisa makan. Aduh Tuhan, tolak Tuhan dalam nama Yesus, aku nggak mau Tuhan punya anak kayak gitu kan, dia nggak bisa nikmati ya makanan ini kan nggak bisa nikmati, nggak bisa gitu. Akhirnya terakhir waktu saya sudah baptis di Israel, pertama kali saya baptis itu di Israel, kemudian saya pulang, saya ada KKR penyerahan anak saya bawa. Suami saya tidak pernah melarang anak saya bawa ke gereja. Gak apa-apa, suami saya tuh baik, sangat toleransi beragama tuh sangat luar biasa. Gak ikut. Mertua saya juga baik, mertua saya. Kalau ke pasar dia beli mangga gitu ya, untuk sembayangan gitu ya. Dia bilang, "Li, ini wes sembayangan, ojo dimakan. Ini loh, belum sembayangan." Kasih saya, jadi mertua saya perempuan tuh baik. Dia bilang gitu. Jadi mengerti ya? Mengerti, sangat toleransi
toleransi beragama di rumah. Dia tahu kalau saya ke gereja. Terus akhirnya ya sudah, itu masalah makanan ya. Kemudian saya mengizinkan anak ikut KKR tadi. Anak saya bawa ke KKR penyerahan anak. Kemudian saya bilang sama Mbak Tuhan, tolong doakan anak saya ini tidak bisa makan. Didoakan. Pulang dari KKR itu anak saya bisa makan. Puji Tuhan. Itu luar biasa. Itu adalah mujizat saya yang kesekian kalinya, luar biasa. Tuhan jawab doa saya. Kemudian anak saya saya ajak ke gereja, udah bisa makan nasi goreng. Seneng luar biasa. Dia minta makan apa? Kita selalu belikan. Seneng gitu lihat dia makan tuh seneng. Walaupun enggak banyak. Sedikit, tapi paling sudah mulai biasa. Itu luar biasa. Saya tuh seketika itu juga ya. Seketika besoknya. Pokoknya cepet kok. Kalau enggak sorenya tuh besoknya. Pokoknya cepet sekali. Luar biasa Tuhan itu. Tuhan jawab selesai. Kemudian saya udah pelayanan kan, di gereja ini saya udah pelayanan. Kemudian saya tuh kalau pelayan Tuhan tuh duduknya di belakang kalau zaman dulu itu. Belakang, terus saya kalau lihat jemaat, suami istri sama anak tuh senengnya ya tuh duduk bareng sekeluarga. Aku tuh belakang tuh nangis, Tuhan, kapan ya Tuhan aku bisa seperti keluarga itu. Saya menangis, saya berdoa. Sambil saya tiap hari tuh saya doa jam 2, jam 3, itu otomatis bisa bangun. Itu Tuhan kasih saya ayat di Daniel. Tuhan kasih saya tuh 1300 berapa hari gitu. Ada ya Pak ya? Di Daniel terakhir 1365 atau berapa gitu. Tak hitung-hitung, tak bagi-bagi pakai kalkulator. Loh kok 3 tahun ya? Kok suwe Rek 3 tahun? Rek aku harus gini ya. Rada bersungut-sungut ya kayak bangsa Israel bersungut-sungut ya. Tapi ya sudah tak jalan. Ternyata Tuhan ngenapin firman itu hanya 2 tahun. Jadi 2017 ya, anak saya umur 7 tahun kan di 2017 ya. Saya kan benar-benar balik itu 2019. Jadi 2 tahun lebih itu suami saya 2007 ke 2009. Suami saya percaya Tuhan Yesus 2009. Tuhan itu berhikmat. Waktu itu ada KKR di Singapura. Tahan dulu, Ci. Jangan cepet-cepet. Waktu kita masih panjang, Ci. Ngopi dulu, ngeteh dulu, Ci. Kita nyanyi-nyanyi. Satu ayat yang tadi terlintas di hati saya, Mazmur 37 ayat 3 dan 4 firman Tuhan berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Hal sederhana yang kita minta dari Tuhan, Tuhan pasti berikan. Karena Tuhan sayang sama kita. Apalagi sebut tentang keselamatan ketika Cilili berdoa biar suaminya diselamatkan, anaknya disembuhkan. Itu kan keinginan dalam hati. Sesuatu yang penting. Karena kita bersama dengan Tuhan, kita bergembira dan maka pasti Tuhan memberikan apa yang diinginkan hati kita karena Tuhan sayang sama kita. Yuk nyanyi yuk. Semua baik. Semua baik. Semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Jadikan hidupku
Amin. Tuhan Yesus sayang sama kita. Amin. Satu hal yang paling berharga yang Yesus berikan bukan cuma sekedar menjawab keinginan kita, bukan cuma sekedar mencukupkan kebutuhan kita, memelihara hidup kita, tetapi Dia benar-benar menyelamatkan kita. Amin. Bahkan kabar baiknya adalah tadi yang sudah disampaikan oleh Lili bahwa bukan cuma kita diselamatkan, kita dan seisi rumah kita pasti Amin. diselamatkan. Kita ditolong Tuhan, maka seluruh keluarga kita, Amin. seisi rumah kita pasti ditolong Tuhan. Yes. Ada cerita lucu dari kesaksian saya. Iya. Gini, waktu awal-awal bertobat itu kan menggebu-gebu ya, Iya. on fire ya. Terus pulang dari gereja malam hari itu saya ngomong sama suami saya. Saya kalau dulu manggil suami saya itu gendut. Saya dulu Oh iya. Dut gitu. Dut percaya Yesus. Ini waktu percaya Yesus ya. Itu sebelum Belum percaya Yesus. ya? Belum, Oke. itu mungkin ya pokoknya belum Ya, percaya karena Yesus itu ya. pokoknya. 2008, 2009 gitu ya. Pulang dari acara gereja itu, pokoknya lu percaya Yesus. Lu lah enggak percaya Yesus. ya ambek kayak kata perintah gitu. Lu lah enggak percaya Yesus ya. Lu masuk neraka lo ya. Panas. Aku bilang gitu. Ya toh dibeden-bedeni ae ya toh supaya dia mau barengnya ke gereja kan gitu ya. Tuh tahu. Dia kan adep sana ya, ambil golengan gitu. Terus langsung dia berdiri. Berdiri dia langsung ngomong, "Lo ya tak kasih tahu ya. Lo ya tak kasih tahu ya." Saya kan mau kasih tahu apa ya dalam hati gue, kasih tahu apa ya gitu ya. Dek neraka itu adem, ake orang sing beli no AC, ngomong gitu. Pas kayak gitu, aku ya diem aja ya. Melongso aku ini. Karena kepercayaan lamanya itu ya. Ya toh. Jadi, loh, kok jawabannya gini? Pikirku lah, tak meden-medeni ngomong. Ya wes lah, percaya Yesus pergi gereja, gitu ya. Soalnya bojoku tuh enggak pernah ngomong enggak, mesti iya. Tapi kali itu bisa ngomong enggak, rasanya seumur hidup saya menikah sama suami saya 21 tahun plus 10 tahun pacaran, jadi 31 tahun. Baru pertama kali tidak tuh baru itu. Kadang-kadang neraka itu. Ya. Ada yang belikan AC. Belikan AC gitu ya. Terus. Tapi ya dalam logika aku, nggak panas, nah AC dibawain langsung leleh. Iya. Tapi ya wes lah, aku nggak mau berdebat lah Iya. ya. Ya wes lah ya, bapak ojo berdebat. Katanya pendeta-pendeta ojo diperdebatkan, didoakan aja. Ya udah nurut aja. Kan waktu itu kan baby rohani ya, belum ngerti, belum paham. Selesai. Kemudian saya ya wes dia belum kesana, aku ya belum kesini. Aku nangis sampai Tuhan, tolong Tuhan, kok omongannya kok gini Tuhan? Ya toh. Wes pokok ya wes lah, pokoknya dipegangnya satu firman Tuhan ya. Satu orang diselamatkan, si semua diselamatkan, itu yang dipegang. Firman Tuhan itu yang diucapno. Wes mari. Selesai. 2009 mujizat terjadi. Saya kalau pelayanan tidak mau terlambat. Ya. Kurang setengah jam saya sudah harus standby di gereja. Itu kebiasaan saya dari dulu. Ya, gereja saya jam 10, saya setengah 10 sudah harus di gereja. Bahkan 9:15 kalau seandainya membawa sesuatu hal. Kemudian saya pagi-pagi wes siap-siap, wes dandan, mari selesai, mau pamitan sama suami saya. Delala, suami saya itu wes bangun, isa dengan notet lagu apa yuk? Suami saya saksian itu bertobatnya dengan lagu apa? Di Rusa ya? Apa lagu apa? Dari lagu rohani. Lagu rohani. Nanti kita undang Ko Yongki untuk Nanti kesaksian udah Ko Yongki sendiri aja ya. Supaya cerita langsung cerita apa itu ya. Saya lupa lagu Biar apa, cerita saya lupa. langsung kesaksian. Ya, dengan lagu itu, marah-marah minggu pagi itu, marah-marah dia ngomong gini, Li, nanti gereja jam piro? Wow. Aku bilang jam 10, tapi aku harus berangkat di Mek, soalnya aku harus prepare, Siapan, ya ya. kan? Saya punya tugas gitu loh. Ya kan lu berangkat atau sih, nanti aku nyusul ambil sopir. Nanti saya berangkat sendiri, mbak mobil sendiri, suami saya di drop sopir. Kalau minggu sopir masuk biasanya. Di drop. Sebelum saya berangkat, itu saya masuk ke kamar mandi. Saya tuh nangis di depan kaca. Terus saya kayak nggak percaya gitu. Oh Tuhan, kau baik. Tuhan sudah jawab doaku. Tuhan yang menjanjikan di Daniel itu yang 1365 hari kalau nggak salah dipercepat menjadi 2 tahun. Karena setiap ada firman Tuhan, setiap tuh saya selalu catat di firman Tuhan. Benar-benar Di dia kitab saya kuat ya. catat. Apa omongan Tuhan tuh saya catat.
Terus saya ingat, cuma 2 tahun lebih Tuhan jawab, Tuhan luar biasa. Wow. Sesuai dengan waktu Tuhan. Amin. Pengkhotbah, Ya, semua ada waktunya. semua ada waktunya. Ya, 3 ayat 1 kalau nggak Ya. salah ya. Semua ada waktunya. Wih, saya nangis di kamar mandi. Tuhan terima kasih Tuhan. Wah, semangat saya nyetir dek motor tuh nangis tapi semangat. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, mengucap syukur. Sampai parkir mobil selesai, masuk saya langsung merangkul teman saya. Duh, terima kasih ya, doa kita udah dijawab. Apali dia ngomong gitu. Bojoku nanti ke gereja. Puji Tuhan. Temen di gereja tuh seneng luar biasa karena teman-teman suka ke rumah saya, sering ketemu suami saya dan suami saya kan nice ya, ganteng nice ya toh. Jadi orang-orang tuh ya seneng gitu loh kok suami saya bisa ke gereja tuh seneng luar biasa. Suami saya datang, itu sambutannya tuh kalang-kalang pangeran. Kalang-kalang pangeran, semua senang, puji Tuhan. Kok Yongki puji Tuhan, seneng luar biasa. Dia ada seneng luar biasa. Tuh aku sih ngeliat tuh seneng sekali. Sejak itu suami saya ke gereja tidak pernah bolong. Amin. Setiap minggu itu dia datangnya tuh jam 10, kemudian nanti sore jam 7 balik lagi ke gereja. Jadi suami saya tuh seminggu 2 kali, jam 10 sama jam 7 malam ke gereja. Wow. Jadi harusnya saya tugas cuman 3 sesi, saya malah 4 sesi karena saya harus nemenin suami saya. Kan nggak mungkin saya tinggal dulu. Terus ngomong ambil Tuhan kepingin bareng, masa gereja suami ditinggalkan, nggak mungkin. Saya harus menemani, walaupun tuh capek saya temenin. Tapi itu adalah sukacita yang luar biasa. Ya. Betul. Kalau udah waktunya Tuhan malah lebih dahsyat dari yang Betul. ini. Nah itu. Kemudian Tuhan. Tunggu Ci. Itu tadi cuma sekali doang yang ngomong soal neraka itu sudah tidak pernah ngomong Udah pernah. Sisanya tinggal berdoa. Tinggal berdoa. Doa. Wow. Doa tuh luar biasa Tuhan. Wah, itu harus kesaksian bener ini. Itu nanti kapan undang suami saya tanya sendiri. Iya. Selesai. Kemudian ya puji Tuhan suami saya Mulai baptis selesai. Kemudian yang luar biasa itu adalah saya mengenal gereja itu ya masih itu ya hukum Taurat ya. Ya, masih bawa perjanjian. Jadi apa yang dikasih tahu tuh Harus ini, harus itu. begini. Iya. Makanya saya harus berdoa, berpuasa, saya turutin. Saya dulu nggak ngerti ya. Kan di awal-awal masih belum mengerti gitu, belum ngerti kabar kasih karunia ya, disuruh ini aku ya nurut, disuruh puasa, disuruh puasa Esther 3 hari 3 malam nggak makan ya tak turuti, puasa Daniel makan sayur tok ya tak turuti gitu loh, tak turut semua doa apa tak turuti. Terus perpuluhan, kalau nggak perpuluhan nanti nggak diberkati. Setiap tanggal 1 ke ATM BCA transfer. Itu saya lakukan nggak pernah bolong. Tapi ya saya percaya hari ini saya baru ngerti. Bukan karena ketaatan saya, tetapi karena Tuhan yang taat sudah disalib di kayu salib, itu yang bikin saya hari ini diberkati. Bukan karena perbuatan saya, tetapi karena kasih Bapak itu yang bikin saya tuh diberkati gitu loh. Saya percaya sekarang, jadi sekarang saya udah punya metanoia, saya udah berubah pemikiran saya gitu loh. Jadi kekristenan yang sebelumnya tuh penuh dengan beban. Penuh dengan beban. Saya harus melakukan do something, do ini. Tapi ya puji Tuhan itu harus saya lalui. Kalau enggak, saya mungkin ya enggak bisa hari ini. Itu anggapan itu adalah bagian saya untuk mendisiplinkan. Saya belajar. Itu saya berpikir positif, membangun nilai dalam kehidupan. Betul, itu harus saya jalani ya. Akhirnya pada tahun 2012 puji Tuhan bertemu dengan pastor senior kita, Pastor Dr. Joshua Tumakaka. Kita diajar kabar kasih karunia. Kemudian ya udah, kita akhirnya pelayanan di Grace of Christ Community Church ini sampai hari ini. Ya puji Tuhan, di sini kita diajarkan karena kasih Bapa, mengenalkan Tuhan Yesus itu seperti apa. Kita sekarang mengerti, gitu loh. Nggak usah disuruh, malah lebih giat. Ya kan? Bukan jangan takut sesuatu ya. Jangankan 10%, lebih dari 10% pun kita memberi. Gitu loh. Kita sudah enggak hitung-hitungan sama Tuhan. Baik waktu, tenaga, materi, apapun yang kita punya, talenta yang Tuhan kasih ke kita, itu kita sumbangkan, ibaratnya kita sumbangkan ke gereja. Gereja buat apa? Kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita lakukan untuk pendeta, untuk
mengecewakan. Tapi kita Betul. lakukan sesuatu tuh semuanya untuk Tuhan. Saya selalu ngomong gitu. Kadang-kadang ya misalnya di rumah ada sesuatu hal yang kotor, apa kadang-kadang jengkel ya. Kok kotor sih? Mbok tadi makan hati-hati enggak mungkin kotor. Mbok tadi lagi coplok situ enggak mungkin becek-becek. Jadi selalu tapi ya wis kita ya wis lah. Jadi selalu mereka ada untuk Tuhan. Tapi kadang-kadang ya ono ngomele, ono kadang-kadang kita capek ono ngomele. Tapi ya wis itu nanti kita terus lah ya, kita bertumbuh dalam Tuhan itu kan ya langsung blok itu kan nggak bisa step by step, pokoknya ada perubahan. Ada ayatnya ya, perbuatlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Jadi dari awalnya melakukan segala sesuatu untuk Tuhan karena sebuah tuntutan. Harus begini gitu ya. Dan sekarang begitu memahami kasih karunia karena Tuhan sudah melakukan terbaik buat kita tanda kutip itu sungkan mau setengah-setengah dengan Tuhan karena kasih Tuhan itu terlalu besar dan tidak bisa kita balas dengan semua perbuatan kita, benar nggak ya? Karena tidak bisa kita mau balas, wah Tuhan sudah baik dan kita mau balas tidak bisa. Jadi maksudnya kita punya sebuah motivasi bahwa ya Tuhan terima kasih, aku pengen lakukan yang ini, terbaik apa yang aku bisa aku akan lakukan karena Tuhan sudah terlalu baik dalam kehidupanku. Sehingga efeknya ini libur di rumah, nggak kemana-mana ya kan? Baru hari ini loh saya pakai bedak di rumah, nggak pernah pakai krim top, nggak pernah. Kami sangat terhormat ya. Nggak pernah pakai baju rapi, nggak pernah pakai baju rumah, ya kan? Sing enak, sing adem, nggak pernah loh. Nggak pernah pakai sepatu. Ini sudah diam di lemari 2 bulan, nggak pernah kemana-mana ya kan? Itu. Nah jadi saya dengan adanya waktu yang liburan ini, saya nggak ngomong liburan itu kita lebih dekat sama Tuhan, lebih haus dan lapar akan kebenaran, dan kita penyembahan dalam roh dan kebenaran itu kita lakukan. Pokoknya firman Tuhan yang baik, pokoknya sing api-api kita ya amin. Kadang-kadang kita kan nggak bisa tahu ya pendeta ini ngomong apa, kita kan nggak bisa milih iya. Karena kita cuma tema, kita lihat judul, ini kok api, kita coba kita dengerin. Ternyata kok ada jadul-jadulnya, ya sudah kita nggak harus, pokoknya sing apik kita amin gitu aja. Kita ambil positif, kita ya juga nggak boleh ini salah, ini apa, nggak usah, kita nggak boleh adjust, kita nggak boleh menghakimi. Ya betul. Sudah, kita mau dengerno ya dengerno, enggak ya sudah, nggak usah diperdebatkan. Jangan kemudian kita menjadi menghakimi yang lain. Kita nggak boleh. Tapi saya percaya satu hal ini, kayaknya masa ini selama ini kan Cilili marketing properti, mungkin akan jadi marketingnya Tuhan next ke depan ini. Kesaksiannya luar biasa, memberkati banyak orang dan saya percaya melalui kesaksian ini, melalui pengalaman hidup Cilili dan juga nanti dengan Koyongki, itu akan membuat banyak keluarga dipulihkan, khususnya mereka yang belum percaya, hanya dengan sebuah doa loh. Kekuatan doa. Makanya sampai sekarang saya mau berkata kepada kita semua bahwa tetaplah berdoa. Jangan jemu-jemu untuk berdoa. 1 Tesalonika 5:17, betul ya? Tetaplah berdoa. Ayat paling pendek di Alkitab. Tetaplah berdoa. Jadi kita tidak pernah tahu kapan Tuhan menolong, tapi pasti Tuhan menolong. Amin. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan menyelamatkan orang yang kita kasih, Tuhan menjamah orang yang kita cintai, menyelamatkan mereka, membawa mereka datang kepada Kristus. Tapi percayalah, Tuhan pasti menolong. Amin. Karena Tuhan tidak pernah gagal dengan janji. Dan tepat pada waktunya. Bukan waktu kita loh. Amin. Saya hari ini ada beberapa pergumulan, itu saya catat. Saya catat di buku. Tanggal ini doa 1 ini 2 itu akeh 17 poin. Nanti lewat ganti bulan mesti jawab. Tulis lagi tinggal 16 poin. Tinggal berapa poin? Saya catat. Mudah-mudahan ada tambahan. Jadi 16 tambah jadi 20. Itu sangat-sangat kita catat. Saya diajarin sama Pastor Joshua teman mereka. Kamu catat Li. Kamu minta apa? Kamu catat. Dalam satu buku. Nanti kamu bisa lihat, oh ya ini sudah Tuhan jawab. Kan bisa tahu, oh iya ya Tuhan itu baik. Akibatnya membuktikan bahwa ternyata semua yang kita inginkan, yang kita butuhkan, yang kita minta dari Tuhan pasti menggenapi. Iya. Mas, nyanyi lagi Mas. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah di bagian akhir acara kita pada hari ini. Kita sangat diberkati oleh kesaksian dari Celili bagaimana Tuhan sendiri yang mengejarnya. Ya, Tuhan sendiri yang mengejarnya, menjamahnya dari sejak awal, sejak pengen punya anak, terus kemudian punya anak gak bisa makan, tuh sampai suaminya kemudian diselamatkan. Amen. Sekeluarga melayani Tuhan pada hari ini. Amen. Itu Tuhan sendiri yang mengejar, memilih dan menyelamatkan semuanya. Amin. Satu hal yang saya mau percaya itu karena sebuah alasan, yaitu karena Bapa sangat mengasihi kita. Karena Tuhan sangat-sangat mengasihi kita. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Kalau tidak ada yang bisa kita lakukan, minimal kita bisa berdoa. Minta kepada Bapa. Bergembiralah karena Tuhan, Dia yang memberikan ingin hatiku. Saya terlintas ayat Lukas 12 ayatnya yang ke-27. Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya, Salomo raja paling kaya pada masa itu, raja yang paling hebat pada masa itu, berhikmat dan paling kaya pada masa itu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah dari salah satu bunga itu. Bunga bakung itu bunga lili. Itu ternyata Salomo tidak punya pakaian yang seindah sebagaimana Tuhan mendani bunga lili itu tadi. Itu ya. Berarti lili itu cantik ya? Bunga. Lili itu berarti indah karena Tuhan yang membuatnya indah. Amin. Jadi ini membuat kita membuat kita memahami bahwa begini. Tuhan yang mendesain kehidupan kita, Tuhan yang melukis ceritanya dalam kehidupan kita, itu sebagai bukti bahwa Tuhan itu sayang dalam hidup, sangat sayang dengan kita. Kalau hari-hari ini kita khawatir, kita takut, kita merasa masih belum, aduh saya ini kok begini, masih morat-marit, saya masih kok tergoncang, saya masih seperti ini keadaanku. Tetap percaya sama Tuhan, tetap berjalan. Ingat kasih Tuhan besar dalam kehidupan kita. Terimalah Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kehidupanmu. Itulah yang membenarkan kita, itulah yang menguduskan kita. Dan sejak kita menerima Yesus, kita dibasuh dengan darahnya, kita lahir baru. Maka Tuhan mendanani kehidupan kita. Dia menuliskan sejarah, cerita kasihnya buat saudara. Sehingga ketika kita menjalani hidup ini, hari demi hari kita melihat mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan. Kita dan seisi keluarga kita diselamatkan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena upaya kita, tapi semua karena Bapa sangat mengasihi kita. Sampai jumpa dalam program-program berikutnya. Yang mau pesan roti gawean rumah silakan. Katanya masih off dulu ya, Cek ya. Sampai 1 Juni. Sampai 1 Juni ya. Sampai 1 Juni. Jadi tetap percaya, tetap semangat, tetap sukacita. Tuhan punya waktu yang terbaik. Jangan sampai kita lemah di situasi seperti ini. Kita makin dekat dengan Tuhan, makin memahami bahwa Bapa mencintai kita tanpa syarat. Sampai jumpa dalam program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku rindu selalu berlindung dalam naunganmu, dibawa ke kaki sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup, dibawa ke kaki sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali, bagai raja wali melintasi gunung tinggi. Amin. Bagai raja wali melintasi badai hidup, dibawa ke kaki sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. melintasi langit biru, melintasi langit biru
bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Yuk tos dulu. Sampai jumpa program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.